Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadhan shahran mubarakan wa farada 'alaina as-siyama li ajli taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu
لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala anugerah nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Nikmat yang Allah titipkan begitu besar jumlah dan bilangannya, sehingga nikmat yang Allah titipkan ini, yang Allah berikan ini kepada kita sekalian, jika dihitung dengan alat secanggih apapun, maka nikmat yang Allah titipkan ini tidak akan terhitung jumlahnya, karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya, seyogianya kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala mensyukuri terhadap nikmat yang Allah titipkan ini dengan cara kita sama melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berkat nikmat yang Allah limpahkan ini pula, alhamdulillah, pada kesempatan siang ini kita dapat melaksanakan satu di antara banyak kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat beserta rangkaiannya. Tentunya harapan kita semua, semoga ibadah sholat Jumat kita beserta rangkaiannya pada kesempatan siang ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya harapan kita mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga salawat kita ini sampai kepada baginda Nabi, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umat beliau hingga akhir zaman. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum Al-Fakir menyampaikan isi khutbahnya, izinkan Al-Fakir berwasiat kepada diri Al-Fakir sendiri khususnya dan umumnya kepada kita semua. Mari sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenarnya menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sekuat tenaga. Karena hanya dengan takwalah insyaallah kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, tak terasa waktu berlalu begitu saja. Rasanya baru kemarin kita sama berdoa sesuai dengan yang dianjurkan oleh baginda dan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kita jatuh di bulan Rajab, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berdoa dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah, pada hari ini kita semua yang hadir di Masjid Jami'al Mujahidin yang kita cintai ini, kita masih diberikan kesempatan berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Tentunya momen ini janganlah kita lewatkan begitu saja. Tentunya Ramadan kali ini janganlah kita sia-siakan begitu saja, karena sudah barang tentu bisa jadi di Ramadan berikutnya kita tidak bertemu kembali dengan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Oleh karenanya, mari sama di Ramadan kali ini kita isi Ramadan ini dengan penuh keimanan dan ketakwaan dan amaliyah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Ramadan, tentunya di antara kita sudah yang berusia 40 tahun, ada yang berusia 50 tahun, ada yang berusia 60 tahun, bahkan ada yang berusia 100 tahun. Dipotong masa akil balik 15 tahun. Yang tadinya 30 tahun berarti sudah 25 kali dia melaksanakan ibadah puasa dan semasa hidupnya. Tinggal kita refleksi, apakah dari ke-25 kali Ramadan demi Ramadan yang kita lalui sudah membentuk kita menjadi manusia yang bertakwa Subhanahu wa ta'ala. Karena tujuan daripada Ramadan, tujuan daripada puasa yang Allah perintahkan, yang Allah wajibkan kepada kita tidak lain dan tidak bukan la'allakum tattaqun, agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Kalau tadi ada yang sudah 25 kali semasa hidupnya dia melaksanakan ibadah puasa, dari Ramadan satu ke Ramadan berikutnya, apakah Ramadan tersebut, puasa tersebut sudah membentuk kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jikapun benar kita sudah terbentuk menjadi manusia yang bertakwa, berarti puasa kita sesuai dengan syariat ajaran agama kita, sesuai dengan tuntunan ajaran agama kita, sesuai dengan fikih yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, dan sesuai dengan hikmah daripada puasa yang kita laksanakan. Akan tetapi banyak juga di antara kita yang dari puasa satu ke puasa berikutnya sampai dia sudah berusia 60 tahun, bahkan sudah 70 tahun dan 100 tahun, tapi dari puasa satu ke puasa berikutnya belum membentuk dia menjadi manusia yang bertakwa, maka puasanya itu hanyalah sia-sia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, karena belum membentuk menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah summa nauzubillah. Oleh karenanya, mari sama kita introspeksi diri kita masing-masing. Sudah seberapa takwakah diri kita ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan dengan 1 bulan full? Apakah kita sudah menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jikapun belum, berarti ada yang salah dari puasa yang kita lakukan. Maka sudah barang tentu baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak 14 abad yang silam sudah mewanti-wanti kepada kita umatnya. Kata baginda Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju'i wal 'atas. Kata baginda Nabi, begitu banyak dari umatku yang berpuasa dengan puasanya tidak mendapatkan apa-apa illa al-ju'i wal 'atas, melainkan hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Apakah kita termasuk orang yang demikian? Jika kita termasuk orang yang demikian,
maka perlu kita koreksi kembali nilai-nilai puasa yang sekarang sedang kita laksanakan. Dan jadikanlah puasa hari ini, puasa tahun ini, jadikan puasa terbaik buat kita semua, agar kita menggapai menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi manusia yang bertakwa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, ada banyak hal yang mengakibatkan puasa seseorang itu tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsatu asya'a tuhbatus siyam, al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yamin wal ghamusu wan najlu bisyahwah." Ada 5 perkara yang mengakibatkan nilai pahala puasa kita hilang di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menurut tuntunan syariat fikih, mungkin puasa kita batal, sah dan tidak batal, karena kita tidak makan dan tidak minum di siang hari dan tidak berhubungan badan dengan istri kita. Akan tetapi ada hal lain yang mengakibatkan nilai pahala puasa kita nol di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis yang tadi saya kutipkan, An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsatu asya'a tuhbitus shaum. Ada 5 perkara yang mengakibatkan nilai pahala puasa itu hilang di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kelima perkara ini tidak kita lakukan dalam kita keadaan puasa. Mari sama-sama kita koreksi diri kita masing-masing. Apa yang pertama? Yang pertama yang mengakibatkan nilai pahala puasa kita hilang di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu al-kadhibu. Yang pertama, berkata bohong. Berkata bohong terkadang sangat mudah kita ucapkan. Berkata bohong terkadang kita anggap biasa-biasa saja. Padahal dengan kata bohong tersebut, sesuai dengan hadis baginda Nabi yang barusan saya bacakan, itu mengakibatkan nilai pahala puasa kita hilang di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berkata bohong mari sama-sama kita hindari ketika kita sedang berpuasa. Dan yang kedua yang mengakibatkan nilai pahala puasa kita hilang di mata Allah, yaitu wal ghibatu, yaitu menggibah atau menggosip, ngomong-ngomongin orang. Dan ini termasuk daripada yang menghilangkan nilai pahala puasa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang tanpa kita sadari, ketika kita selesai sholat berjamaah di masjid, selesai tadarusan Al-Quran, kemudian ada teman kita ngajak bicara, ngajak ngobrol, lantas tanpa kita sadari dari omongan yang kita omongin adalah orang-orang lain atau saudara-saudara kita yang kita omong-omong. Oleh karenanya hindari untuk melakukan perbuatan ghibah, karena perbuatan ghibah itu termasuk yang menghilangkan nilai pahala puasa. Adapun yang ketiga yang menghilangkan nilai pahala puasa adalah wan namimatu. Wan namimah di sini artinya mengadu domba. Mengadu domba satu dengan yang lainnya. Kadang-kadang kita tanpa sadari, kita mau bercanda atau tidak, mengadu domba seseorang itu hukumnya haram di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita sedang puasa, maka nilai pahala puasa kita hilang di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hindarilah sifat namimah, mengadu domba satu dengan yang lainnya, karena bisa mengakibatkan hilangnya nilai pahala puasa. Dan yang keempat, wal yamin wal ghamus, bersumpah palsu. Terkadang gampang sekali kita mengucapkan demi Allah, demi Rasulullah, padahal pada kenyataannya memang kita benar-benar berbohong. Nah, al-yamin wal ghamus, sumpah palsu ini juga termasuk dikategorikan yang menghilangkan
Subhanahu wa taala. Ada tujuan terakhir yang mengakibatkan nilai pahala puasa kita hilang di mata Allah Subhanahu wa taala adalah wan nazru bisahwa, memandang lawan jenis kita dengan syahwat. Ketika kita melihat lawan jenis kita yang bukan mahram ataupun yang mahram, kemudian timbul rasa syahwat kita, lalu timbul rasa keinginan kita untuk berhubungan badan, maka akan hilang nilai pahala puasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dapat menghindari dari kelima dosa yang mengakibatkan nilai pahala puasa kita hilang di mata Allah Subhanahu wa taala, agar puasa kita kali ini di mata Allah mendapatkan nilai yang terbaik, mendapatkan nilai di mata Allah Subhanahu wa taala, dan puasa kita ini menjadi puasa yang paling terbaik semasa hidup kita. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita mampu melaksanakan ibadah puasa kita dari hari pertama sampai dengan hari terakhir nanti, dan mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan berikutnya. Demikian khutbah yang dapat saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadhathum bima kanu yaksibun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'akum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wa tahaw amma wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu 'alaihi wasallam wa 'ala ali sayyidina Muhammadin wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma a'lam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa ansur ibadaka al wahidiyah wa ansur man nasara ad-din wa khadil man khadala al muslimin wa damir a'da ad-din wa 'ali kalimatika ila yawm ad-din. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan al-baladil Indonesia khassa wa sa'ir buladil muslimin ajma'in 'amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal
والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله بما يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Subuhakum baina tasbih subuh kama rasulullah. Luruskan segala antar barisan, karena meluruskan segala antar barisan adalah keutamaan daripada salat. Allah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أسأل الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أسأل الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أسأل الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الفاتحة لله إلا بالحمد لله محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إليك المنتقم فوقنا إليك وصلنا وسلم عليك محمد والأول والآخرين ولا المؤمنين اللهم إنا وقنا يا إلهنا إلى حيث لا طريق المستقيم ونادنا من قوم الظالمين وتوفنا المسلمين وحفظنا يوم الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وغفر لك والبريد عن ولا يا بريد وغفر لك والبريد عن ولا يا أرحم الراحمين اللهم يا غني يا حميد يا مبين يا معين يا وحيد يا غني أغننا بحلال الحرام ومن ضلال المسألة وبفضل المسألة
ربنا يوم آتنا من لدنك حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على اللهم سلم عليه. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi khutbah singkat tanggal 15 Maret 2024 di Masjid Jami'ul Mujahidin. Mudah-mudahan khutbah yang barusan disampaikan bermanfaat buat saya pribadi dan buat kita semua. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.